Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel aku. Selamat pagi teman-teman. Share lagi ya kegiatan hari ini. Seperti biasa pagi ini aku itu bangun jam 4 subuh langsung ke dapur untuk bikin sarapan dan bekal sekolahnya si kakak. Nah, untuk menu pagi ini aku masak tumis brokoli, sosis saus tiram dan juga tumis cumi asin ya. Untuk menu pagi ini yang aku masak itu, aku usahakan yang mudah dibuatnya karena supaya cepat ya, jadi bisa on time setengah 6 itu sudah selesai. Kan setiap harinya, setiap Senin sampai Jumat, si kakak itu wajib bawa bekal dari rumah karena sejak SMA ini pulangnya itu semakin lama yaitu jam setengah 4. Belum nanti kalau ada ekskul jadi pulangnya itu jam 5 sore. Aku kasih juga sih uang jajan tapi nggak banyak ya mams. Dan biasanya si kakak itu kalau di sekolah ya jajannya yang paling suka itu dimsum. Suka cerita ke aku kalau pulang sekolah jajannya ini, jajannya itu, yang paling enak ini mah, yang paling enak itu. Untungnya si kakak kalau jajan sudah bisa ngatur-ngatur sendiri kan. Di sekolah itu banyaknya ya jualnya mie instan yang ada di cup. Nah biasanya itu dia pilih-pilih banget ya untuk jajanan mana yang sehat. Nah seandainya di rumah sudah makan mie instan, pasti di sekolah itu dia nggak akan makan lagi. Jadi aku nggak terlalu khawatir sih kalau kakak makannya atau jajannya apa di sekolah. Oke deh mams, ini balik lagi ya ke video. Nah ini sekitar jam setengah 6, masakan aku 2 menu sudah selesai yaitu tumis brokoli, sosis, saus tiram, dan juga tumis cumi asin. Kemudian aku lanjut ini untuk isi kotak bekalnya si kakak. Nah ini si kakak juga sekalian sarapan ya mams. Jadi untuk menu sarapan sama bekal sekolah yang dimakan buat siang nanti sama. Karena kalau harus dibedain gitu ya, rasanya aku juga capek masak-masak terus. Alhamdulillahnya sih si kakak juga nggak pernah komplain harus beda menu. Yang dimasak apa, nah itu yang dimakan. Justru yang paling sering komplain itu Pak suami ya Mams, karena nggak semua menu suka, seperti menu yang sekarang ini suami aku itu nggak makan. Jadi nanti setelah ini aku mau gorengin tempe, dadar telur, dan bikin sambal ulek buat Pak suami sarapan pagi ini karena mau berangkat kerja juga. Kalau aku makan apa aja nggak masalah ya Mams. Nah ini untuk kotak bekalnya nggak langsung aku tutup. Jadi ini aku biarkan dingin dulu supaya uap panasnya itu hilang. Baru nanti bisa ditutup. Selanjutnya, ini sudah jam 6 pagi, aku mau buka jendela yang ada di ruang tamu dan juga di kamar aku, supaya udara segarnya masuk. Jadi kalau di Bogor ya Mams, pagi-pagi seperti ini masih ada kabut nih yang turun. Dingin, sejuk gitu udaranya. Jadi setiap pagi setelah selesai masak-masak, aku begini nih Mams, buka pintu, jendela dan pagar juga sambil nunggu si kakak itu berangkat ke sekolah. Nah baru deh aku bisa beres-beres. Setelah si kakak berangkat ke sekolah nih Mams, sambil aku beres-beres rumah dan sarapan juga ya pastinya, aku mau sharing ke teman-teman semua tentang bagaimana aku menjalani hidup minimalis serta keuntungannya. Karena selama ini ya banyak sekali perubahan dan cara pola pikir aku yang makin kesini ya jadi lebih bijak dalam menentukan atau membeli suatu barang. Yang pertama, stres jadi berkurang ya Mams, atau mungkin tidak ada. Nah, dulu itu aku berpikir kalau punya barang ini atau barang itu, pastinya bagus deh. Banyak banget maunya atau keinginan tanpa berpikir, sebenarnya perlu nggak sih barang ini atau barang itu ada di rumah. Nah, akhirnya kalau nggak kebeli ya, kok akunya jadi kepikiran terus dan harus kebeli nih, padahal memang uangnya juga nggak ada ya.
Dan akhirnya aku itu sampai berbulan-bulan memikirkan untuk barang yang mau aku beli itu. Nah, stres sendiri kan jadinya. Tapi seiringnya waktu dan faktor umur juga ya, akhirnya cara pandang aku terhadap suatu barang itu jadi berubah. Seandainya aku mau beli barang sekarang-sekarang ini nih Mams, jadi mikirnya tuh panjang banget. Kira-kira aku itu butuh nggak tentang barang itu ya, dan setelah dibeli barang itu mau aku taruh di mana atau aku simpan di mana. Karena kan rumah aku tuh kan minimalis banget ya Mams, alias rumah subsidi. Jadi untuk tempat-tempat itu, aku itu sudah penuh. Selanjutnya yang kedua, karena cara pandang aku yang sudah berubah ya, jadi aku itu mendapat keuntungan, jadi lebih hemat atau tidak membuang-buang uang ya. Kok bisa? Nah, makanya aku itu bisa budgeting karena gaya hidup yang minimalis ini. Jadi sekarang segala pengeluaran itu harus dicatat dan untuk apa saja. Yang akhirnya aku lebih bisa menabung karena nggak banyak keinginan lagi yang harus aku beli atau aku penuhi ya Mams, setelah aku menjalani gaya hidup minimalis ini. Nah, yang ketiga, seperti yang aku bilang tadi ya, Mams, aku jadi bisa menabung, bisa konsisten setiap bulannya walaupun nggak banyak, tapi cukup lah ya. Dan dari menabung ini ada hal-hal besar atau pencapaian yang akan aku beli daripada sekedar membeli barang-barang perintilan yang bikin sampah di rumah. Nah, contohnya seperti pencapaian barang yang aku rasa paling berguna ya untuk membeli rumah atau kendaraan. Jadi, kalau kita niat menabung dan harus pasti rutin ya. Nah, ini harus ada tujuannya atau goal yang akan kita capai ke depannya. Bisa juga untuk investasi di hari tua nanti ya, Mams. Yang keempat, sejak aku menjalani gaya hidup minimalis, jadi siap-siapnya itu jadi lebih cepat. Dulu ya, karena aku seorang perempuan, jadi aku punya banyak baju atau sepatu. Apalagi dulu itu kan aku kerja ya. Kalau mau keluar bingung deh mau pakai yang mana, baju atau pakaian, sampai menumpuk. Padahal kalau keluar rumah itu yang dipakai itu bajunya hanya itu-itu lagi. Pada akhirnya ada baju-baju aku atau pak suami yang masih layak pakai, aku bawa ke kampung setiap aku pulang kampung. Nah, sekarang akhirnya aku itu punya prinsip, kalau mau beli baju satu, ya harus ada juga baju yang keluar. Sebagai ibu rumah tangga, aku juga jarang banget ya, dan hampir nggak pernah gitu ya ke acara-acara penting atau kondangan, malah setiap tahunnya juga nggak ada ya. Nah, jadi untuk baju-baju ini aku hanya sekedarnya. Nah, beli bajunya kapan ya? Apa lebaran gitu ya? Gak setiap lebaran juga sih, Mams, aku beli baju. Pokoknya disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kalau sudah butuh ya baru beli. Kalau enggak ya bisa 3 tahun sekali beli bajunya, termasuk pas suami dan anak-anak. Dan itu tadi ya Mams, 4 keuntungan yang aku dapat selama aku menjalani gaya hidup minimalis. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.